Di dalam pembacaan kita tadi bahwa pada waktu itu yaitu hari Pentakosta, Pentakosta itu menurut Yahudi itu hari bersukacita, hari panen, ya, hari sukacita karena panen. Ya, mungkin panen jagung, panen kedelai, yang bukan kedelai, kedelai, panen padi, panen, pokoknya sukacita karena panen hasil bumi. Nah, karena itu dirayakan oleh orang Israel, baik yang ada di Yerusalem sana, di tanah Palestina, maupun dari segala bangsa yang di luar Israel. Mereka berdatangan semua. Ya, tadi itu sudah baca ada 17 daerah ya yang datang dengan 17 bahasa. Bayangkan saudara, ya, 17 bahasa dari orang-orang yang datang itu. Dan Roh Kudus ketika dicurahkan memakai 17 bahasa dari 17 negara yang datang pada saat itu. Itu angka 17 ini kalau kita nanti masuk di dalam pelajaran tabernakel, kita akan diarahkan ke sana, ya, bahwa 17 itu merupakan 17 bahan-bahan yang digunakan untuk membentuk tabernakel. Tapi kita belum ke sana. Sekarang kita akan melihat, ya, bahwa setelah murid-murid dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, mereka menjadi orang yang luar biasa. Tadi dia penakut, ya, penakut kayak ini. Bapak ini yang kalau mau disuruh ke pedalaman dia paling penakut. Ya, saya sudah pernah di pedalaman, dan waktu saya baru mau masuk PKW bilang, ya, ada itu namanya sekolah guru. Saya bilang mau di mana ditempatkan nanti? Kita mau masuk sekolah guru. Waktu itu apa namanya itu ya? Ya, 6 bulan dibayar lagi. Masih sekolah sudah digaji. Saya tanya mau ke mana nanti ditugaskan? Memang ke pedalaman. Saya ini kan sudah dari pedalaman, mau ke pedalaman lagi. Kapan saya di kota kalau begini? Ya, tapi ya itu Tuhan itu baik. Apa yang saya pikirkan Tuhan mengerti. Oh iya, karena orang pedalaman jadi tidak ke pedalaman lagi. Dan Tuhan memakai hidup saya berguna bagi masyarakat di kota Nabire sampai hari ini. Ya, karena itulah saya bersama istri itu bersyukur kepada Tuhan bahwa tapi ini bukannya ya langsung enak begitu sudah. Kami berapa tahun tidak punya pekerjaan, ada 10 tahun setelah tamat sekolah, pergi di Kalimantan, masuk di suatu perusahaan Inggris. Nah, ini Bapak Bram masih kecil-kecil, masih sebesar ini miskia. Kalau anak-anak orang Barat itu berbahasa Inggris tidak tahu bagaimana. Bapak Bram ini datang lagi dah semester. Jadi anaknya orang Inggris ini, orang Barat, bos-bos itu bingung. Dia bilang apa? Iya, tapi itu Tuhan taruh roh itu berbicara seperti itu membuat orang jadi bingung. Ya, puji Tuhan. Kami dibawa ke sana dan memberikan suatu kesaksian yang ya juga kami tetap ingat terus. Kenapa ini anak ini bilang spesial. Ya, puji Tuhan. Pengalaman demi pengalaman kami dibawa ke sana. Setelah di sana, waduh, kita kayak orang kering. Kalau dia ngerti Makassar ada apa namanya tuh? KKR. Ini hati kayak dibakar sudah. Kerinduan hati mau ikut KKR tapi apa daya, tidak ada dana dan tidak boleh kita keluar sembarang. Nah, Roh Kudus
memberikan motivasi kepada kami. Hampir setiap malam Tuhan membawa kami dalam suatu ibadah, ya, ibadah dalam mimpi, ibadah dengan orang-orang yang memang kami kenal di Makassar, padahal di sini kami di Kalimantan di pengetahuan besar. Dan satu kali saya sementara dalam roh itu berdoa sambil berbahasa roh, langsung makan, kau bikin apa? Dia bilang, aduh, kau bikin buyar sapinya kok. Saya lagi berbahasa lidah, berbahasa roh yang Tuhan karuniakan. Kenapa? Tuhan berikan saya pada waktu tidur, karena memang kerinduan hati saya, Tuhan, saya rindu sekali mau bersekutu dengan Tuhan yang lain. Tetapi Tuhan beri penghiburan. Karena itulah Roh Kudus itu disebut roh penghibur. Dimanapun kita berada, dia selalu menghibur kita. Satu hal, bahwa kita punya kerinduan untuk mau bersekutu dan ingin mau selalu bersama-sama dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan melihat dalam pembacaan kita ada 3 hal yang kita akan lihat bersama. Ada 4 hal, 4 langkah, ya. Langkah pertama, ya, yaitu mengenal. Yang kita harus mengenal. Kenapa? Kalau Roh Kudus itu diuraikan, maka kita harus kenal siapa pembaptis Roh Kudus itu. Roh Kudus itu dicurahkan, berarti Roh Kudus itu membaptis orang-orang yang dipenuhi. Sama, kalau kita meyakini, pengorbanan Yesus itu, kita yang ada sekarang ini tidak pergi lagi disalib seperti Yesus, tetapi Alkitab memberikan kita kemudahan yang ada di akhir zaman ini supaya untuk mengambil bagian mati, bangkit bersama Tuhan lewat baptisan apa yang sudah? Baptisan air. Ya. Jadi kalau saudara kita dibaptis dengan air, itu berarti saudara dan saya sudah mengambil bagian di dalam mati dan bangkitnya Tuhan. Berarti kita masuk di dalam air, berarti kita mati bersama dengan Tuhan. Berarti semua perbuatan atau apapun yang kita lakukan harusnya sudah dibenamkan di dalam air, ditaruh di dalam dan dikasihkan di dalam. Setelah kita keluar dari air, kita mengambil bagian dalam kebangkitannya Tuhan Yesus. Ya, orang yang bangkit berarti dia mengalami suatu pembaharuan. Artinya begitu. Tapi banyak orang yang sudah dibaptis tetapi tidak pernah mendapat pembaharuan hidup. Ya, istilah almarhum bahwa kambing dipersembahkan, membawa kambing ke rumah Tuhan, itu tujuannya mau dipersembahkan, tetapi karena dia tidak merasakan apa-apa, kambingnya juga dibawa kembali lagi. Harusnya kambing itu dipersembahkan kalau zaman dulu, ya, supaya pulang itu tidak membawa lagi kambing, tapi membawa damai sejahtera itu. Nah, karena itulah pentingnya telinga kita itu mendengar dengan baik, karena di dalam kitab Wahyu ada ditulis siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh. Ya, coba siapa yang dapat ayat itu? Ayo, ya, dalam kitab Wahyu pasal 2, pasal 3 ada semua itu. Setiap jemaat yang dituntut Tuhan untuk bertobat itu selalu ayat terakhirnya itu siapa yang bertelinga. Ada yang dapat? Wahyu 2 ayat 17. Ya. 2 ayat 29. Ya, coba baca satu ayat. Wahyu 2 ayat 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Iya. Jadi telinga kita ini tujuan untuk mendengar apa yang dikatakan Tuhan.
kepada jemaat-jemaat. Kita tidak hanya mendengar gosip-gosip dari tetangga atau dari siapa saja, kita dengar tidak. Tapi yang perlu kita dengar apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Apa yang dikatakan oleh Roh itu ialah firman Tuhan, sudah. Ya, karena itu tadi saya katakan kita harus mengenal siapa yang menjadi pembaptis Roh Kudus ini. Ya, Yohanes, ya, kita baca dalam Matius 3 ayat 11. Ya, karena ini hari besar, saudara, ya, hari raya, kita akan berlama-lama sedikit, ya. Oke? Baik, ya, supaya kita jangan pulang tanpa mengerti firman Tuhan, saudara. Haleluya. Ayo, Aku membaptis kamu dengan air. Nabi Yohanes berkata bahwa aku membaptis kamu dengan air. Itu Yohanes. Sebagai tanda pertobatan. Ya, tujuannya atau tanda pertobatan. Jadi baptisan air itu adalah tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku. Kemudian dia menunjuk. Dia yang datang kemudian setelah aku. Ya, dialah lebih berkuasa daripadaku. ya, Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. ya. Terus Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. iya. Jadi kita sekarang sudah kenal siapa yang membaptis dengan Roh Kudus, yaitu Yesus yang datang sebelum Yohanes. Ya, sesudah Yohanes. Karena itu Yohanes itu diutus lebih dulu supaya membaptis orang-orang yang bertobat, mengalami pembaruan hidup, supaya dengan jalan itu yang punya Roh Kudus itu datang membaptiskan dengan Roh Kudus. Kalau orang tidak bertobat, saudara, tidak mungkin mau dibaptis dengan Roh Kudus. Karena itu didahului dengan pertobatan dulu. Setelah bertobat, ada buah-buah yang ditampilkan, yaitu ketaatan, ya, buah ketekunan, ya, banyak. Ada buah-buah yang dihasilkan. Ya, saya tidak berkata buah yang menghasilkan uang banyak itu dibawa ke gereja, tetapi buah yang Tuhan tuntut yang kita harus lakukan setia dan tekun beribadah, tekun melayani Tuhan, tekun di dalam kegiatan-kegiatan yang rohani. Ya, kalau Yohanes 14, coba Yohanes 14 ayat 16. Ya. Aku akan meminta kepada Bapa. Ya, ini sebagai pembaptis Roh Kudus, dia akan meminta kepada Bapa, Dan ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain. ya, supaya dia memberi kita penolong yang lain yang ada di muka bumi ini. Karena Yesus sudah naik, berarti tidak ada lagi yang bisa membantu di dalam segala persoalan, Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. ya. Jadi penyertaan penolong ini tidak hanya di Yerusalem untuk orang Yahudi saja, saudara, tidak. Semua umat yang percaya kepadanya mendapatkan penolong itu, yaitu Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus sudah penuh dalam hidup kita, berarti kita memiliki penolong yang tidak bisa meninggalkan kita sampai pada kesudahan akhir. Ya. Nah, karena itu Allah rindu memberi kepada kita Roh Kudusnya. Coba Matius 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Ya. Dan ya, terus ayat pasal 24 ayat 49. Karena Yohanes itu datang untuk membuka jalan, ya,
Dia datang membersihkan semuanya sehingga dikatakan yang gunung-gunung diratakan, yang lembah ditimbun, supaya dengan jalan lurus itu ya tempat Roh Kudus itu datang. Ya, terus 24 Lukas 24 ayatnya yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Ya, Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. ya. Jadi murid-murid sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus itu diperintahkan Tuhan supaya tinggal di Yerusalem. Dikatakan di kota ini, yaitu kota di mana pada saat itu Yesus berada bersama dengan murid-muridnya, itulah kota Yerusalem. Memerintahkan kamu tinggal di kota ini sebelum sampai kamu dipenuhi dengan kekuasaan dan tempat yang maha tinggi. Memang beda, ada perbedaannya saudara. Kalau kita membaca Alkitab, bahwa sebelum mereka menerima Roh Kudus, mereka takut berkumpul sembunyi-sembunyi di dalam ruangan, berdoa bersama-sama tapi di dalam ruangan yang tertutup. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, maka terjadi sesuatu yang luar biasa. Mereka tidak takut lagi, ya, tidak takut mati lagi, tidak takut mau dipukuli, mau di apa, karena Roh itulah yang memberikan kemampuan untuk berani pergi dan bersaksi, untuk menyatakan dan melakukan perintah Tuhan itu yang mengatakan di dalam Matius 28 ayat berapa itu? Matius 28 yang mengatakan, pergilah ke seluruh bumi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ingat, ya ingat, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan akhir. Jadi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu tidak ditinggal sendiri, sudah. Ya. Kita dalam satu rumah tangga, kalau ada Roh Kudus itu akan mendukung kita. Mungkin hari itu tidak ada beras di rumah, kita tidak bersungguh-sungguh, Tuhan, kenapa Engkau membuat kami tidak punya beras? Ya. Tetapi kalau Roh Kudus ada, Roh Kudus katakan kamu mengucap syukur saja di dalam segala perkara. Tapi Roh Kudus yang bekerja, mungkin menggerakkan orang yang lain untuk memiliki belas kasihan, ya, bukan belas kasihan, tapi digerakkan untuk melihat, oh ada anak aku di sana tidak makan, kau pergi mau akan ini, tidak usah kamu tanya-tanya, ya. Itu pekerjaan Roh Kudus, saudara. Sudah banyak yang saya saksikan, itu berjalan seperti manusia, ya. Ada di kampung saya dulu, ini orang hamba Tuhan sudah berapa hari tidak makan, sudah 4 hari mereka makan hanya minum air sambil berdoa memohon kemurahan Tuhan. Tuhan, kami melayani Engkau, apa yang kami bisa makan itu adalah urusan Tuhan, ya. Mereka diuji, 1 malam belum makan, 2 malam mungkin berhenti di keroncongan. Tuhan, ini bagaimana mau berdiri nih, mau melayani Tuhan dengan berkosong. Tapi ketika mereka melayani, tidak rasa kalau mereka lapar. Ya, kenapa? Roh Kudus yang bekerja. Dan pada hari keempat, menurut yang saya dengar itu, ya, apa Tuhan ini kedatangan seorang tamu. Ada seorang tamu datang membawa beras 1 kamu. Dia pikul itu beras datang kamu. Dia bilang, ini untuk Bapak Pendeta. Ditanya, itu dari mana beras? Ya, tapi dia bilang, tidak usah mau tanya-tanya. Ini beras untuk keluarga di sini. Lalu orang itu pergi
dan dia tidak tahu pergi ke mana. Ya, di situ pertolongan Tuhan. Kalau kita mau memiliki iman yang kuat, ya, maka apa saja bisa dilakukan Tuhan. Bahkan Alkitab berkata kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, kita bicarakan menurut Alkitab, kita bicara kepada gunung yang tinggi situ pindah ke laut. Ya, tapi itu ya hanya itu merupakan kiasan, bukan gunung itu betul yang pindah, saudara. Tetapi banyak persoalan masalah yang kayak gunung yang tinggi dalam kehidupan kita bisa kita kasih pindah ke tempat lain sehingga kita mengalami damai sejahtera. Kenapa ada damai sejahtera? Karena waktu Yesus bangkit dan masuk di tempat murid-muridnya berkumpul, ya, dia katakan damai sejahtera ku berikan kepada, ku tinggalkan kepada. Ya, tidak hanya ditinggalkan, tapi dikatakan damai sejahtera ku berikan kepada kamu. Sehingga murid-muridnya bersukacita. Dan tadinya seluruh tidak berdaya karena ketakutan kepada orang Yahudi. Sekarang ketika Tuhan memberi damai sejahtera, hati mereka bersukacita. Ya, yang kedua, kalau kita mau menerima Roh Kudus, syaratnya bahwa kita harus bertobat dan memberi diri dibaptis. Ya, pertobatan dan dibaptis merupakan persyaratan mutlak untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu diberikan kepada orang yang percaya. Orang yang sudah hidup, ya sudah ya bertobat. Karena kalau tidak bertobat tidak mungkin Roh Kudus ini diberikan kepada. Karena itu Roh Kudus ini akan menuntun umat Tuhan mengalami atau menikmati suasana hadirat Allah, suasana surga. Karena memang orang yang penuh Roh Kudus itu akan dituntut sampai menjadi sempurna hidupnya. Kalau sudah sempurna, maka Tuhan datang dan membawa dia ke tempat yang sempurna juga, sehingga nanti akan terjadi pertemuan muka dengan Tuhan yang sudah sempurna itu. Jadi sangat penting pertobatan ini, sangat penting dibaptis dengan baptisan air. Setelah itu kita dibaptis dengan Roh Kudus. Di tempat perkuliahan, saudara, dosen itu menulis membuat bagaimana caranya kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia taruh air di dalam baskom. Ya, baskom ini diisi penuh dengan air. Kemudian dikasih masuk gelas. Waktu gelas dikasih masuk kan gelasnya kosong. Tetapi ketika gelas dikasih masuk, gelasnya juga ikut penuh dengan air, saudara. Jadi ini contoh yang sederhana. Demikian juga Roh Kudus sudah dicurahkan, dan hidup kita yang masih kosong ini kalau kita dimasukkan ke dalam Roh Kudus, yang ditenggelamkan di dalam Roh Kudus, maka kita pun akan penuh dengan Roh Kudus, saudara. Sehingga kita tidak kekurangan lagi nikmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, nah itulah yang kita dengarkan, bahwa bukan ya persyaratan ini dibutuhkan percaya yang sungguh-sungguh, ya, supaya Roh Kudus dicurahkan. Nah, kemudian yang ketiga, ya kita sudah tahu ya, pembaptis Roh Kudus itu siapa? Tuhan Yesus. Kalau pembaptis air siapa? Yohanes. Pada Yohanes, tapi Yohanes pembaptis. Karena ada Yohanes murid Tuhan, rasul. Ya, ada banyak Yohanes, mungkin Yohanes Sabara yang pernah ke sini. Tetapi yang membaptis air di Yerusalem itulah Yohanes Pembaptis.
nabi namanya, Nabi Yohanes Pembaptis. Ya, itu jadi sudah ditaruh di dalam kepala itu ya. Sekarang kita akan melihat kerinduan yang menyala-nyala untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, harus ada kerinduan. Kalau saudara dan saya rindu dengan hati yang menyala-nyala Tuhan, kami rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengalami pemahaman dalam hati hidup kami. Ya, maka tentu Roh Kudus itu akan dipenuhkan ke dalam kehidupan kita. Nah, seperti apa kerinduan itu, saudara? Ya, Alkitab mencatat di dalam, coba kita baca Markus 42 ayat 2. Nah, inilah seperti ini. Alkitab mencatat bahwa kerinduan seperti inilah merupakan kerinduan yang menyala-nyala untuk dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan apa? Markus Mazmur Markus ya. Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ya. Firman Tuhan mencatat seperti ini. Orang yang menyala-nyala hidupnya, hatinya, kerinduannya untuk dipenuhkan Roh Kudus, dia harus seperti seekor rusa yang rindu air. Mungkin ketika dia jalan di tanah gersang, kehausan, ya, merasa tidak berdaya lagi karena suasana kering, sehingga rindu untuk, ya, apa namanya itu, menikmati air hidup. Itu rusa itu. Dia di atas gunung dan dia melihat sungai ke bawah, pergi ke bawah sampai dia temukan air itu dan dia minum sampai puas. Ya, ini adalah salah satu bagian dari kerinduan untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ada satu juga keluarga, seorang perwira, saudara, di dalam Kisah 10 ayat 44, yaitu Kornelius. Ya, orangnya yang suka berkorban. Dia bukan orang Yahudi, dia orang Yunani, tapi dia percaya kepada Tuhan. Ya, dia suka berkorban, dia suka membantu kepada orang-orang Yahudi, pembangunan Bait Suci atau sinagoga saat itu dia rela berkorban. Tetapi waktu itu dia belum penuh Roh Kudus. Ya, karena itu dia perlu dipenuhi Roh Kudus karena kerinduannya yang menyala-nyala. Ya, coba Kisah 110 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus di atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Jadi Roh Kudus itu berkaitan dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan kita perhatikan dengan baik, maka itu adalah sarana atau jalan untuk masuknya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kerinduan itu harus menyala-nyala seperti ini, ya. Masih banyak lagi, bahwa 120 murid juga dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Jemaat Yerusalem karena kerinduan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Di Efesus ada 12 murid sudah dibaptis, baptisan Yohanes, sudah menerima Taurat atau firman Allah, tetapi saat itu dia tidak tahu kalau ada Roh Kudus. Dan ketika Paulus datang ke sana dan mengatakan, apakah kamu sudah dipenuhkan Roh Kudus ketika kamu percaya? Ya, bukan belum percaya, dia sudah percaya kepada Tuhan bahwa Allah itu bisa menyelamatkan. Tetapi masalah Roh Kudus mereka belum pernah dengar. Karena itu Paulus menceritakan tentang Roh Kudus
menyampaikan firman Allah, dan Paulus melipangkan tangan dan mereka dibentukkan dengan Roh Kudus, mulai berkata-kata dalam bahasa roh, bahasa asing, bahasa di luar yang pengetahuannya dia. Bahasa yang seperti tadi dikatakan ada 17 bahasa yang dipakai dalam ketika Roh Kudus dicurahkan. Ya, 17 bahasa. Yang mengucapkan dalam bahasa roh itu sendiri tidak mengerti, tapi ada orang yang dari negara mana, kok kenapa ini bahasa tidak bisa dimengerti orang Galilea ini? Orang yang tidak pernah kemana-mana kok bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Mesopotamia, berbahasa Frigia, berbahasa Roma dan lain sebagainya. Ya, tetapi ya nanti mungkin kalau Tuhan izinkan minggu ke depan kita akan melihat nanti Petrus akan menjelaskan semua itu di dalam khotbahnya. Dan ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang yang saat itu berkumpul dari segala suku bangsa, 3.000 orang langsung percaya, saudara. Luar biasa. Itu penginjilan besar-besaran dilakukan oleh rasul-rasul. Ya. Kemudian yang terakhir, tanda-tanda dipenuhi Roh Kudus. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu ada tanda-tandanya. Ya, pertama, berkata-kata dalam bahasa asing, bahasa roh menurut Alkitab atau bahasa asing. Saudara bisa mencatat itu di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 dan juga Kisah Rasul 19 ayatnya yang ke-6. Itulah bahwa setiap orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, tandanya ada bahasa lidah, bahasa roh dimiliki. Kedua, memiliki kasih yang menyala-nyala kepada Tuhan. Selalu rindu kepada Tuhan, mau bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan orang-orang yang percaya, membangun suatu persekutuan dan berdoa bersama-sama. Itu dilakukan di Yerusalem oleh murid-murid Tuhan itu. Ya, kemudian semangat bersaksi. Ya, kalau saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, jangan takut-takut bersaksi. Bersaksi ketemu dengan siapa? Kamu sudah tahu jalan hidupnya masih lama kan tidak? Tapi bukan berarti langsung kita bicara begitu, saudara, ya. Tapi diajak dulu. Seperti saya di Makassar, saya dikerumuni ya orang Medan itu ada 4 orang, baru saya sendiri ya bisa memberi jawab. Dia bilang, kenapa kamu percaya itu Yesus bahwa dia dibunuh? Padahal dia kan Allah, tidak mungkin manusia membunuh dia. Yang mati itu, yang dibunuh itu murid-muridnya yang tiba-tiba menyerupai dia. Saudara, itu menurut kamu. Tapi menurut Alkitab yang saya percaya, yang mati dibunuh itu memang Yesus. Kenapa dia dibunuh? Ada tujuannya. Dan tujuannya saya tahu Bapak Ibu. Ya, saudara tidak akan tahu itu. Sebab saya bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Teman saya yang saat ini orang Batak tidak bisa berbicara apa-apa. Waktu kami pulang di kampung di asrama, dia bilang, Pak Tadius, kenapa kamu bisa jawab itu semua? Dia bilang, kau ini Kristen kah atau bukan? Dia bilang, saya ini orang Batak, Kristen dong. Tapi orang yang gereja kan tidak. Aduh, Pak Tadius, saya tidak pernah ke gereja. Saya katakan justru itulah makanya kau tidak bisa menjawab karena tidak pernah mendengar apa yang disampaikan oleh ya pendeta gereja atau hamba Tuhan di gereja. Kita orang percaya itu harus memberi pertanggungjawaban kepada siapa yang ya bertanya kepada kita. Karena itulah sebabnya
Ya, perlunya kita mendengar firman Allah supaya kita bisa mempertanggungjawabkannya nanti kepada orang-orang yang bertanya tentang keselamatan. Apa sih keselamatan itu? Ya, kalau ada bertanya begitu, ya kita harus jawab. Keselamatan itu adalah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus lewat korbannya yang besar. Ya kan? Itu. Kalau Yesus tidak berkorban, tidak mungkin ada keselamatan. Dan itulah sebagai wujud kasih Allah yang besar, ya saudara. Karena itu, mari kita memiliki semangat yang berkobar-kobar, ya, untuk bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Sebagai kesimpulan, ya, untuk hari ini, bahwa tanpa Roh Kudus tidak seorang pun dapat memandang Allah. Jadi Roh Kudus ini memungkinkan kita, bukan saja memungkinkan, tapi memberi kita kesempatan dan ya kesempatan untuk nanti bisa memandang oleh Allah, memandang muka dengan muka dengan Allah kita. Sehingga kita tidak terpisah seperti sekarang, Allah kita di surga, kita di sini. Kalau nanti kita akan dibawa ke sana, bertemu muka dengan muka, tidak lagi kita keluar, kita tidak akan keluar lagi dari sana. Kita tetap di sana selama-lamanya. Yang kedua, Roh Kudus sebagai metre. Ya, kalau sesuatu dimetrekan, tidak bisa diganggu oleh siapapun. Sebagai metre bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita punya, ya kita sebagai anak-anak Allah, berarti kita berhak, berarti kita juga sebagai ahli waris kerajaan Allah. Ya, yang menjadi ahli waris adalah anak. Kalau orang tua punya kebun 1 hektar dan punya anak 1, ya, tanah itu jadi yang ahli warisnya kepada anaknya sendiri, bukan orang lain. Nah, kalau kita anak Allah, kita berhak menjadi ahli waris kerajaan surga. Ya. Dan kemudian yang terakhir bahwa Roh Kudus itu jaminan keselamatan. Nah, kita baca ayat terakhir, Efesus 1 ayat 14. Ya, Efesus pasal 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, ya, sampai kita memperoleh seluruhnya. Dari jaminan apa? Bagian kita. Bagian kita. Bagian kita artinya keselamatan yang disediakan bagi kita. Ya, Roh Kudus itu sebagai jaminan. Kalau tanpa Roh Kudus tidak ada jaminan keselamatan untuk saudara dan saya. Ya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Ya. Untuk memuji kemuliaannya. Jadi jaminannya itu adalah bahwa kita ini sudah ditebus. Tadinya kita sebagai milik orang lain, milik dosa dan milik maut. Tetapi Yesus datang dan menebus kita, sehingga tidak ada lagi kuasa maut, kuasa dosa yang menguasai kita. Kita bisa berkata kepada maut dan dosa, "Hai maut, di manakah kebenaranmu? Hai maut, di manakah sehatmu?" Sehat maut sudah ditelan di dalam kuasa Allah. Yang bisa berkata begini hanya orang yang memiliki Roh Kudus di dalam diri. Kalau saudara dan saya sudah memiliki Roh Kudus seperti ini, saudara bisa berkata seperti itu, "Hai maut, di manakah sehatmu? Di manakah kuasa?" Ya, mungkin bisa kita berpikir, loh, kenapa orang Kristen atau Bapak Tuhan banyak yang mati? Berarti dikalahkan maut. Memang manusia itu harus ya mati, karena daging dan darah kita ini tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Roh yang dimiliki Tuhan itulah yang membawa kesal. Saat waktu kalau Tuhan datang
pada waktu sangkakala Allah berbunyi yang terakhir, tubuh kita yang hancur mungkin di mana, orang yang mati di laut atau di hutan, di mana saja, roh Tuhan akan turun dan diberikan tubuh yang baru, tubuh yang baru saat itu untuk dibawa ke sana, sehingga memiliki tubuh kembali, tapi tubuh kemuliaan. Puji Tuhan. Saya dan saudara pasti mengalami hal yang sama kalau Roh Kudus menguasai kita. Ya, ya inilah firman Tuhan di pada siang hari ini, dan tetap berdoa supaya berkelanjutan pada minggu-minggu yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita persiapkan diri, yang mohon kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kami Roh Kudus-Mu. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, angkat dan pujian, dan kita katakan, Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus. Haleluya.
oleh tubuh dan darah yang Tuhan sediakan bagi kami, supaya kami tetap menjadi milik Allah, dimeteraikan menjadi umat Allah yang kudus, yang senantiasa memiliki pengharapan yang tulus. Dan terima kasih, umatmu telah menyembah Tuhan, dan karena itu Tuhan, biarlah Roh-Mu selalu memimpin, menghibur, memelihara dan menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, dan di dalam nama Yesus, dari Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang kepada-Mu dengan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di kedua tangan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Karena kita persiapkan diri untuk menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Kalau saudara percaya, mari kita makan dagingnya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa luar biasanya Engkau sediakan tubuh dan darah-Mu. Engkau juga melengkapi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Ya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darahnya Kristus. Kalau saudara percaya dan yakini, mari kita minum darah perjanjian Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.